Demi menjaga daya tahan tubuhnya selama bulan Ramadan, Iko Uwais menjaga pola makannya sehingga ia pun tak takut untuk tetap melakukan olahraga selama bulan Ramadan. Seperti apakah Iko Uwais mengajarkan putri sulungnya untuk berpuasa? Sementara itu, beberapa waktu lalu tradisi membangunkan sahur menggunakan toa masjid sempat menuai protes dari salah satu selebriti tanah air, Zaskia Adya Meka. Lantas, seperti apa tanggapan Asrul Dahlan yang justru merindukan tradisi tersebut di kampung halamannya? Selanjutnya ada kabar dari mantan kekasih Lucinta Luna, Abbas yang kini telah menggandeng kekasih barunya. Lantas apakah fakta yang dibeberkan Abbas perihal hubungannya dengan Lucinta Luna? Memiliki bentuk tubuh yang proporsional dan kecintaan terhadap olahraga membuat Iko Uwais tak bisa meninggalkan rutinitas olahraganya meski dirinya sedang menjalani ibadah puasa. Namun aktor kelahiran 12 Februari 1983 tersebut menyadari dirinya pun tetap harus menjaga daya tahan tubuhnya selama bulan Ramadan. Untuk itu, Iko pun menyiasatinya dengan menjaga pola makannya. Dan terlibat dalam beberapa judul film internasional, Iko pun berbagi cerita pengalamannya menjalani ibadah puasa saat sedang melakukan syuting di luar negeri. Kalau buat nge-gym segala macam itu kan kalau buat saya kebutuhan. Jadi nggak ada alasan sih untuk lemes, capek. Waktu nggak ada, jadi walaupun di sore hari mau buka, untuk kesempatan saya untuk main bola aman dong. Ini kan nggak bisa hobi yang harus tinggal, apapun kerjaan gua. Waktu luang, hobi apa ya, nggak bisa mati sih, nggak bisa gue hindari. Jadi alhamdulillah keluarga, istri pun support, jadi alhamdulillah aktivitas itu positif. Ya larinya kemarin, bukannya pelarian. Gimana juga supaya tetap Daya tahan tubuh emang sih Ramadan agak sedikit susah, soalnya kan masalah waktu tidur kan agak berkurang ya. Sahur jam 2 jam 3, kalau tidur udah kemalaman lumayan agak males kalau bangun, menjadi setengah-setengah tidurnya. Jadi minimal bukan masalah 8 jam atau 7 jam tidur, konsumsi yang saya makan, jadi saya lebih baik milih, saya lebih baik beli kasih daripada saya makan banyak yang manis-manis tadi. Kita bilang manis-manis gula itu memang kalau buat tenaga ketika lagi buka puasa makan manis kayaknya seger banget, tapi itu kan pas lagi segernya itu ada gula naik. Jadi saya lebih baik yang kebutuhan saya, bukan kebutuhan lidah. Kalau kebutuhan lidah mah paling sekian per detik lewat di tenggorokan sama aja semua rasanya. Ini saya buat dari saya sendiri. Memiliki 2 anak perempuan yang kini telah menginjak usia 8 tahun dan 3 tahun, Iko pun mulai mengajarkan putri sulungnya untuk berpuasa. Namun berbeda dengan sejumlah orang yang menjanjikan hadiah untuk sang anak jika mampu berpuasa, Iko justru menginginkan sang anak untuk memahami jika ibadah puasa merupakan kewajiban yang harus dijalani umat muslim. Oh iya, udah dong, pasti dong. Kalau ngajar buat masalah agama sih sejak dini sih, dari sekarang walaupun letang-gentong, bolong-bolong, cuman minimal bukan harus yang diajarin yang keras-keras, yang harus puasa full 1 harian enggak. Jadi minimal keluarganya anak ini setiap bulan Ramadan kita ada perayaan kita puasa, ada lebaran. Sekarang sih udah mulai ngerti ya. Kedua belum. Aku masih iming-iming, takutnya kalau anak kecil kalau masih iming-iming tuh terbiasa dikasih gituan, jadi kalau Betawi bilang jadi cuman, jadi kebiasaan. Dengan sih ini kewajiban, kalau ya itu dia saya bilang dari dini. Jadi yang saya ajarkan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ya ini kita muslim, diajarin secara muslim, bukan karena ada imbalan. Memang walaupun dari pertama ada imbalan apa, cuman saya lebih ngajarin dia basic agama. Ya lumayan sering sih, jadi beberapa kali. Nah, perbedaannya apa tuh? Waktu dan lumayan tough, soalnya bisa dibilang keadaan kerja kan. Jadi waktunya panjang, keadaan
adanya kerja, jadi semaksimal mungkin walaupun kita musafir di sana, jadi bisa di atas sekarang gitu. Meski tampak disibukkan dengan rutinitasnya sebagai seorang aktor, namun Iko merupakan seorang pria yang sangat mencintai keluarganya. Aktor yang merupakan mantan atlet pencaksilat tersebut pun mengaku jika akhir minggunya khusus digunakan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan pasca ulang tahun sang istri Audia Item yang jatuh pada 23 April 2021 lalu, Iko pun mengajak keluarga besarnya untuk berlibur bersama. Spesial hadiahnya saya ada di Indonesia bareng-bareng. Biasanya kan kalau ulang tahun, ya saya nggak ada di sampingnya. Kemarin saya ulang tahun nggak ada di sampingnya. Jadi sekarang pas ulang tahunnya dia ada di Indonesia. Itu kemarin saya baru selesai itu pas ulang tahunnya Audi, jadi ada staycation juga sama anak-anak sama keluarga besar juga. Dan alhamdulillah biasanya sih kalau lagi di rumah weekend ngumpul gitu kan. Jadi kalau misalkan kemana-mana saya lebih baik weekdays, kalau ada acara apa segala macam weekdays, atau kalau weekend saya nggak bisa tinggalin. Soalnya lebih penting ngumpul sama keluarga. Satu tradisi yang cukup dirindukan di bulan Ramadan adalah membangunkan sahur keliling yang biasa dilakukan oleh para pemuda di lingkungan sekitar. Sayangnya, setelah beberapa hari ibadah puasa dilaksanakan, tradisi yang telah dilakukan sejak dulu kala tersebut justru mendapat protes dari salah satu selebriti Indonesia, Zaskia Adya Meka. Melalui unggahan di media sosialnya, Zaskia mengungkapkan ketidaknyamanannya saat mendengar suara seseorang yang membangunkan sahur dengan berteriak melalui toa masjid. Unggahan Zaskia tersebut sontak menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Pasalnya, tradisi membangunkan sahur menggunakan toa masjid juga bukan merupakan hal yang baru di masyarakat. Bahkan sudah dilakukan sejak lama, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Bangun yang malas masak, GoFood ada, ayo bangun. Gue sih gue lempar sendal nih kalau kelihatan. Sahur. Belum usai kontroversi tersebut, Zaskia kembali mengunggah sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pemuda di daerah tempat tinggalnya membangunkan sahur dengan berkeliling menggunakan alat musik sambil bernyanyi. Meski dirinya menyatakan tak protes dengan hal tersebut, namun video unggahan milik istri dari sutradara kondang Hanung Bramantyo itu tetap mendapat berbagai respon kurang baik dari warganet. Ya artinya kan sekarang kan macam-macam ya cara orang membangunkan sahur itu dengan kalau di kami dulu itu kan ya makin keras suaranya makin oke gitu loh ya kan, makin artinya mereka nggak ada masalah. Tapi sekarang ini kan mungkin beda lah ya, zaman sudah berubah ya kan, bagi mereka mungkin mereka mungkin terganggu oleh hal-hal itu ya nggak apa-apa juga sih. Kalau menurut aku pribadi sih ya artinya ya kita juga ya harus harus menyesuaikan juga ya kan. Tetapi juga mereka juga jangan komplain juga ya, sama-sama lah ya. Mungkin ini adalah cara kita kan, tradisi kita untuk membangunkan sahur dari dulu, makanya sekarang ini kok jadi dipermasalahkan gitu kan. Ya tapi sih ya kita juga oke, kalau memang mereka merasa terganggu atau bagaimana ya kita juga harus hargai juga ya, hargai mereka juga gitu kan. Ya mungkin dengan cara-cara kita lah, bagaimana tidak yang elegan gitu ya, cara membangunkannya mungkin ya secara kreativitas lah ya, artinya mungkin dengan cara-cara ya kita datangi mereka ya di rumah itu kan ya, kita ketuk pintu atau apa ini segala macam, nggak perlu lagi pakai toa. Itu kembali semua kepada itu persoalan selera sih ya, karena ini juga bukan sebuah keharusan membangunkan orang sahur itu harus dengan cara begitu, tidak. Ini hanya tradisi saja. Nah, kalau toh memang anak-anak muda sekarang banyak yang juga nggak sepaham dengan itu,
menurut saya oke, kita hargai nggak apa-apa, tetapi secara nilai-nilai kebudayaan, artinya kalau di masa kecil saya dulu itu kayaknya saya rindu yang kayak dulu gitu. Tapi sekarang kan sudah zaman berubah, orang juga membangunkan sahur juga dengan pakai alarm, pakai apa segala macam gitu. Ya itu tergantung lagi sih. Ya memang kalau menurut aku sih ya ada pergeseran sih, nilai-nilai dulu itu sudah banyak yang tergeser. Kalau dulu itu kalau kita membangunkan sahur itu makin seru kalau tabuhnya itu makin keras gitu ya kan? Suaranya makin keras, tapi sekarang mungkin sudah berbeda. Oke, nggak apa-apa, kita coba untuk menyesuaikan. Jangan pula kita juga ego ya, mungkin dulu kan orang beda ya sama orang sekarang gitu kan, yang mungkin privasi mereka apa segala macam, bahkan mungkin orang muslimnya sendiri juga merasa terganggu juga dibangun seperti itu ya, saya heran juga. Tapi nggak apa-apa, semua kembali lagi kepada masing-masing. Nah itu menurut pandangan dan penilaian saya. Berbeda dengan Saskia yang merasa tak nyaman dengan cara membangunkan sahur di lingkungan tempat tinggalnya, Asrul mengungkapkan jika warga di lingkungan tempat tinggalnya tak pernah mengeluhkan hal tersebut. Meski ada warga yang bukan beragama muslim, namun toleransi yang diterapkan di lingkungan tempat tinggalnya membuat Asrul merasa senang. Bahkan terkadang warga di sekitar kediamannya yang bukan beragama muslim turut ikut berkumpul bersama warga muslim. Asrul pun mengungkapkan jika dirinya sangat merindukan tradisi bangun sahur keliling yang biasa dilakukan di kampung halamannya di Sumatera Utara, dan berharap jika tradisi yang sudah ada sejak dulu tersebut tak pernah dihilangkan. Iya, sampai sekarang di komplek aku masih tetap mereka membangunkan dengan keliling ya, dengan pakai gendang, pakai trompet, malah ya kan, masih nggak ada masalah sih. Di lingkungan aku nggak ada masalah, fine aja. Karena bagi mereka ini merupakan satu tradisi di bulan Ramadan, dan mereka nggak masalah. Bahkan di non muslimnya juga, di tempat saya ada beberapa non muslim juga nggak masalah, bangun gabung sama kita, ngobrol-ngobrol segala macam, udah itu kan indah sebenarnya kayak gitu. Makanya saya nggak tahu dari mana ini komplain ini, saya nggak ngerti juga ya kan. Dulu sih nggak ada yang gitu-gituan deh, ada komplainan sih. Saya kira untuk ini sendiri ya, tradisi ini yang memang harus kita ya kita pertahankan lah, jangan dihilangkan lah gitu kan. Ya tinggal tergantung frekuensinya aja, kita turunin aja. Ya pastinya lah, itu kan artinya memang sudah budaya ya. Apalagi kalau di kampung saya itu, khususnya di Sumatera Utara, itu kalau mau bangun sahur itu ya macam-macam tuh, rame-rame kan. Setelah tadarusan dulu kan di masjid itu kan kita bangunin, kita rame-rame pakai beduk apa segala macam itu, kita keliling. Seru lah ya. Di kampung itu memang ya mereka sih fine-fine aja ya, artinya dengan adanya kita mereka nggak komplain, nggak ada masalah, malah terbantu ya di ibu-ibu. Memang lingkungannya juga di situ lingkungan muslim semua ya kan, tetapi kan ada juga yang non muslim juga ya, mereka ya fine aja gitu, nggak ada masalah gitu, artinya mereka menghargai juga. Dan dulu ya nah tapi kan sekarang saya lihat kan banyak yang komplain tuh, banyak yang caranya begini segala macam ya saya kira sih itu kembali lagi ya kan. Seharusnya kan ini kan bukan tiap hari ya, artinya bukan tiap terus rutin sampai setahun gitu ya kan. Ini kan hanya pas di bulan Ramadan saja. Saya kira menurut saya sih wajar-wajar aja gitu kan. Dan banyak juga kok di daerah saya yang non muslim di sana itu mereka malah senang-senang aja, fine tidak terganggu. Beda sekarang ini banyak yang komplain, banyak ini itu ya, saya juga kurang tahu juga itu. Gitu. Ya terus terang kalau menurut aku sih sangat disayangkan kalau tradisi ini hilang gitu kan. Khawatir artinya. Khawatir lah, ada kekhawatiran gitu kan. Ya kalau akhir zaman sih ya. Akhir zaman maunya yang enak-enak aja, yang simpel. Tapi aku sih pribadi gitu kan, aku kepengen ya seperti bicara kerinduan masa kecil itu kangen sih. Dan Bang Binsa dengan gaya seperti itu. Ya kalau toh memang hilang segala macam, menurut saya sih ya sangat disayangkan aja. Anda bisa melihat lah bagaimana, tanyalah orang-orang tua dulu, ya bapak-bapaknya, ibu-ibunya ketika bangun sahur seperti apa gitu. Mungkin mereka tidak
harapan saya sih ya, ini kan tradisi tahunan lah, bukan tradisi tiap-tiap hari gitu kan. Ya rasanya akan kayaknya kurang lengkap aja gitu kalau tanpa gitu-gituan gitu. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, semua itu sudah dikembalikan ke masing-masing, persoalan selera sih. Pasca hubungan asmaranya dengan Lucinta Luna kandas, tampaknya Abbas kini telah menemukan pengganti sang mantan kekasih. Ditemui dalam sebuah acara, Abbas tampak tengah menggandeng perempuan cantik bernama Jessica atau JJ yang merupakan seorang selebgram. Hubungan keduanya dimulai dari pertemuan pada Agustus 2020 lalu hingga akhirnya semakin dekat dan memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Bahkan beberapa waktu lalu, Abbas dan JJ terlihat berfoto berdua mengenakan baju adat yang diduga sedang menjalani sebuah sesi foto pre-wedding. Jadi JJ perkenalannya tuh bulan Agustus tahun 2020 ya. 2020. Iya, kita dikenalin temen ya. Iya, dikenalin teman. Kemudian ya temenan biasa aja, tapi memang semakin lama semakin dekat. Dikenal karena dia kan emang teman-teman lingkungan teman aku juga kan. Satu circle. Akhirnya ya emang aku yang suka pertama sih. Soalnya emang karismatik banget kan. Nah di situ posisinya aku juga nggak ada pacar. Oh, lagi jomblo. Lagi jomblo. Akhirnya deket ya kita nggak tahu jadi baper ya. Namanya perasaan kan gak ada yang bisa atur kan. Iya, baper. Karena sering jalan, ya kan, sering jalan kan, terus mengenal satu sama lain, ternyata kita ngobrol-ngobrol, ngebahas ini itu tuh cocok gitu, jadi nyambung, apa yang dia sampaikan aku bisa tanggepin, apa yang aku sampaikan dia bisa tanggepin. Ya kita latihan dulu sih, ya kan, jadi nanti pas emang beneran gak kaku lagi gitu. 8 bulan menjalin hubungan asmara, Abbas dan JJ tampak semakin yakin dengan pilihannya satu sama lain. Bahkan keduanya pun saling memuji kepribadian masing-masing yang membuat keduanya merasa nyaman hingga saat ini. Dan meski mengaku pernah saling mengungkapkan keinginannya untuk menikah, namun baik Abbas maupun JJ sama-sama masih belum siap merealisasikannya dalam waktu dekat. Sosoknya kayak apa? Cantik kan? Baik, ya di luar dari itu dia baik. Terus apa ya, perhatian dia. Seperhatian apa pun dari atas sampai bawah diperhatiin. Diurusin kan? Iya, perfeksionis. Iya, dia sering nasehatin, udah ngapain sih dipikirin gitu. Itu sih, Abbas tuh sosok yang dewasa banget dan bisa membimbing aku. Kan kemarin-kemarin kan aku terkenalnya barbar kan. Iya bener. Pas aku kenal Abbas tiba-tiba aku jadi lemah lembut, berarti pasangan kan mempengaruhi. Ya nggak tahu lah 2 tahun 3 tahun ke depan karena prosesnya kan agak rumit kan. Menikah itu kan gak gampang, ya kan? Menikah itu kan berarti kan harus komitmen yang benar-benar. Rencana mah planning kalau misalnya lagi ngobrol berdua, aku pengen nikah sama kamu, ya ada dong setiap orang pacaran gitu kan. Tapi kalau misalnya di-planningin untuk menjadi kenyataan itu sih belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Karena hubungan kita masih seumur jagung, belum beda. Sebelumnya, nama Abbas mulai dikenal publik sejak dirinya menjadi kekasih dari Lucinta Luna. Sayangnya, hubungan Abbas dengan Lucinta tak bisa dipertahankan lagi pasca Lucinta bebas dari penjara akibat kasus narkoba. Kehadiran JJ pun dituding sebagai orang ketiga dalam hubungan Abbas dan Lucinta. Mengetahui adanya kabar tersebut, Abbas pun menegaskan jika hubungan dirinya dan Lucinta telah lama usai sebelum dirinya bersama JJ. Bahkan Abbas pun membeberkan sebuah fakta terkait kandasnya hubungannya dengan Lucinta Luna. Kalau dibilang pelakor ya Enggak sih, kan dia sama yang kemarin pas Agustus itu udah putus. udah kesepakatan sama dan dia juga sudah mengetahui kenapa terlihatnya seperti tanda kutip pelakor, tapi sebetulnya enggak. Memang hubungan kami selesai, tapi saya bertanggung jawab karena dia meminta bantuan saya carikan pengacara, kemudian saya urusin di dalam, saya urusin sampai keluar, sebelum keluar pun harus tes segala macam, minta transfer, saya transfer semuanya. Komunikasi terakhir pas saya jemput, sampai sekarang belum ada komunikasi sama sekali. Memang mungkin beliaunya
nggak taw ya. Belum ada yang Masih itikat ada. baik. Coba aja ditanya aja. Kenapa juga nggak mau komunikasi sebetulnya, tapi ya semua ada kesepakatan. Ya saya tanggung jawab, tapi tiba-tiba mungkin emang komunikasinya kurang baik saat itu. Jadi kita ada cekcok atau bisa dibilang ya ada beberapa ketidakcocokan. Tapi dari awal saat dia masuk saya sudah berjanji saya akan bantu sampai akhir. Bantu. Iya. Apapun keadaan kondisinya, walaupun saya misal sudah dengan yang lain, saya akan tetap membantu dan Aku sebagai pacar sih turut prihatin ya. Soalnya kan di luar sana kan simpang siurnya yang gimana-gimana, tapi kan kenyataannya kan seperti apa. Makanya sekarang kan Abbas mengungkap yang sebenarnya gitu. Aku sih sebenarnya nggak pernah mentingin netizen ya. Dari dulu misalnya ada netizen ngata-ngatain aku apa segala macam, aku nggak mau peduliin karena aku ngerasanya itulah resikonya kalau jadi selebgram atau public figure ya kan. Jadi aku emang awal-awal itu sempat shock, tapi kesini-sini udah biasa, mental aku udah kuat.